Yang kami hormati Bapak Esi Buana SPD sebagai Kepala SMP Negeri 5 Depok, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan SMP Negeri 5 Depok, Bapak Ibu-Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 5 Depok, kami ucapkan selamat datang di acara diseminasi budaya positif penerapan aksi nyata modul 1.4 di SMP Negeri 5 Depok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka pemaparan atau pembiasan dari materi budaya positif yang kami dapatkan dari Diklat Guru Penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan guru penggerak yang akan melakukan pembahasan. Yang pertama adalah saya sendiri, Pipi Hermawati. Yang kedua adalah Ibu Lina Hasanah, dan yang ketiga Ibu Peggy Zakia. Kepada ketiga guru penggerak kami ucapkan terima kasih atas kesediaannya melakukan pembahasan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya yang sampai saat ini insya Allah terus berusaha untuk senantiasa melakukan kebaikan. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan pembahasan ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan lancar. Sebelum kita melakukan pembahasan, sebelumnya ada sambutan dan pengarahan dari Bapak Kepala UPT SMP Negeri 5 Depok sebagai pendukung dan pensupport kami sebagai calon guru penggerak. Kepada Bapak Deputi Buana SPD kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di tempat berbahagia ini dalam rangka diseminasi praktek baik guru CGP, ya, guru penggerak, di mana SMP Negeri 5 Depok ini ada 3 yang lulus dari guru penggerak CGP. Ini ada Bu Pipi Hermawati, ada Bu Lina Hasanah, dan ada Pebri Andi. Satu mapel bahasa Inggris, di Bu Lina Hasanah mapel matematika, dan Bu Pebri Andi mapel penjas. Ketiga teman kita ini tentunya sekarang ini lagi mengikuti program, ya, program CGP, di mana salah satunya ingin menyampaikan berbagai praktek baik yang disebut dengan istilah diseminasi. Mari sama-sama kita support teman-teman kita ini agar nantinya bisa berhasil dalam kegiatan program CGP dan meraih yang terbaik dalam angkatan ke-10 kalau nggak salah ya. Nah, kita berdoa semoga teman-teman kita ini menjadi suatu teladan juga buat yang lainnya, ya, supaya yang lainnya bisa mengikuti jejak beliau-beliau ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Kurang lebih maaf. Bila ditopik oleh hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Esi Buana yang telah memberikan dukungan kepada kami semua dalam menjalankan diklat PGP ini. Memang diklat ini lumayan agak memberatkan, namun dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan Bapak Ibu guru semua, insya Allah kami dapat melewati kegiatan ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut kepada pemaparan atau pembiasan dari calon guru penggerak. Yang pertama kita
berikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sholli wa yassiri amri wa hidayatan lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkatnya kita dapat berkumpul. Salawat serta salam yang kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi pada program kami sebagai calon pembela gerak angkatan 10. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai saya minta izin untuk ice breaking sebentar Bapak Ibu. Jadi ice breakingnya seperti ini. Apabila saya bilang 1, Bapak Ibu bilang iya, tapi nya ke sebelah kanan, tangan kanan, maaf. Jadi seperti ini, iya, ya. Kalau saya bilang 2, Bapak Ibu agak joget sedikit, asik, ya. Kalau saya bilang 3, Bapak Ibu bilang iya, tapi ke sebelah kiri. Tangan kiri ya, maaf nih. Kalau yang 1 itu ke tangan kanan, iya-nya. Yang kedua asik, yang ketiga itu ke sebelah kiri. Nah, yang keempat itu digabung 4 kali iya-nya. Iya. Gimana Bapak Ibu, sudah siap ya? Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah ice breaking bersama-sama. Selanjutnya untuk pemaparan materi hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai disiplin positif. Nah, untuk tujuannya yaitu diharapkan kepala sekolah, guru dan warga sekolah memiliki, meyakini dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebijakan yang disepakati sehingga tercipta disiplin di sekolah ya. Kemarin kita sudah merumuskan sama-sama sudah sesuai atau tidak visi yang ada di sekolah kita ya. Kemudian kita juga sudah merumuskan misi yang akan kita jalankan di tahun ajaran baru pada saat pendampingan individu 2 kemarin. Selanjutnya adalah ini kesepakatan dari pertemuan kita hari ini, yaitu hadir tepat waktu, menggunakan pendapat dengan sopan, tidak menggunakan gawai jika tidak diperlukan. Mohon izin ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah materinya. Yang pertama adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Baik, untuk pertama kita harus memaknai dulu apa itu kata disiplin. Apakah disiplin itu yang terbayang hanya hukuman saja Bapak Ibu? Nah ya, ini dia ya, maka kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mencapai kepatuhan. Lalu apa sih disiplin positif itu? Nah ini dia ya, saya merangkum beberapa makna dari disiplin positif. Yang pertama itu ada dari Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self disiplin. Jadi disiplin dari dalam diri sendirinya dulu ya, penguasaan mendisiplinkan diri kita sendiri. Selanjutnya ini ada dari Dayan Gosen. Disiplin berasal dari disiplina dan bahasa Latin yang artinya belajar atau kata Gosen. Nah, untuk menjadi murid atau pengikut harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran ajaran tertentu, sehingga motivasi akan terbangun secara intrinsik atau dari dalam dirinya, bukan secara ekstrinsik. Nah ini kenapa nih? Apa hubungannya disiplin dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid? Balik lagi, pembelajaran kita pasti balik lagi namanya berpihak kepada murid. Nah untuk disiplin positif ini juga tentunya berhubungan dengan pembelajaran kita yang berpihak pada murid ini. Ya, dalam pembelajaran pendekatan disiplin positif, pendekatan yang berfokus pada membangun hubungan, mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan atas pilihan mereka. Tujuannya adalah
untuk membantu anak-anak individu lebih bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki penghargaan untuk dirinya. Ya, untuk semua kegiatan disiplin positif diharapkan tujuannya adalah menjadikan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Hal ini tidak akan terlepas dari profil pelajar Pancasila, ada beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini dia stimulus respon menurut Stanford and Covey, di mana stimulus respon itu nanti akan menghasilkan teori kontrol. Yang pertama itu realitas, ya. Jadi nanti teori kontrolnya itu kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap siswa kita. Kemudian semua orang melihat yang sama, dan pada posisi kontrolnya itu ternyata kita melihatnya secara berbeda-beda, dan masih banyak lagi respon stimulus yang sesuai dengan teori kontrol yang akan nanti kita bahas. Nah, selanjutnya ini adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi itu adalah dua, ya, eksternal dan internal. Dari perilakunya sendiri ini ada tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, dan terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, dihargai. Nah, untuk motivasi itu akan lebih bagus dimunculkan adalah motivasi yang internal atau intrinsik, yaitu dalam diri sendiri, ya, untuk menjadi mereka inginkan. Nah, kata kuncinya di sini adalah sudah memberikan hukuman atau reward. Nah, ini berhubungan dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Selama program CGP ini banyak miskonsepsi yang baru saya temukan, terutama pada pemberian reward. Bentuknya positif pemberian reward, tapi kalau tidak sesuai dengan pemanfaatannya dia akan menjadi negatif. Nah, untuk 5 posisi kontrol guru ini ada 5, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Seringkali dapat permasalahan siswa dengan 5 posisi kontrol ini, ya, Bapak Ibu. Nah, untuk posisi kontrol yang paling baik dari kelima itu merupakan posisi sebagai manajer, di mana pada posisi ini bersama dengan murid mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Tujuannya adalah menjadikan murid lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Nah, ini merupakan pimpinan kelas yang Bapak Ibu sudah terapkan di kelas masing-masing. Tujuannya adalah untuk sama-sama membuat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati, kemudian pernyataan yang dibuat bersama diusahakan mudah diingat dan dipahami, kemudian diterapkan di kelas, dan nanti akan terpengaruh dari penghargaan, konstitusi, dan motivasi. Nah, ini untuk prinsip dari menyusun konsekuensi. Jadi dalam pemberian penghargaan atau pemberian tanggung jawab itu ada hukuman atau konsekuensi. Ini yang harus kita pahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi sendiri ciri-cirinya adalah dia sifatnya mengganti. Jadi apa saja yang berhubungan dengan apa yang dia lakukan itu harus sifatnya adalah mengganti hal yang sama, mengabaikan kewajiban, keringanan hak, mengganggu terus-menerus diberi jeda atau personal. Nah, ini untuk ciri-ciri dari konsekuensi yang logis. Yang pertama itu relate, harus sesuai atau berhubungan dengan kesalahan yang dia buat. Contohnya, misalnya siswa tersebut melakukan kesalahan baik buku temannya misalnya. Nah, itu memberikan hukuman tapi konsekuensi yang berhubungan dengan
yaitu contohnya meminta siswa tersebut untuk mengganti kembali buku yang dia rusak. Nah sebaliknya kalau kita memberikan yang tidak rileks, yaitu namanya hukuman. Contohnya ketika dia melakukan buku temannya disobek, nah gurunya memberikan hukuman lari 5 putaran misalnya. Nah itu kan tidak rileks, tidak ada hubungannya dengan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian harus respectful, tidak boleh menghargai diri anak atau siswa. Ini ya yang kata-kata mungkin harus kita pilih dalam memberikan konsekuensi, jangan sampai melukai harga diri anak atau siswa tersebut. Kemudian ada reasonable atau harus seimbang sesuai dengan perilaku. Jangan sampai memberatkan siswa tersebut. Contohnya untuk konsekuensi anak melanggar tidak terlambat masuk kelas misalnya. Dalam perbuatan keyakinan kelas kita memilih yang reasonable, yang masih masuk akal gitu. Misalnya denda Rp500 atau seperti kesepakatan yang lain yang mudah untuk untuk memenuhi tanggung jawabnya. Misalnya kalau tidak reasonable ini, misalnya ketika tidak masuk harus membayar uang tax Rp500.000. Nah itu kan tidak logis ya, tidak masuk akal gitu. Dan terakhir adalah hak. Untuk hal ini membantu untuk memperbaiki, tidak memberikan efek samping sehingga memberikan solusi. Balik lagi untuk konsekuensi ini kita berpikiran semuanya kita memunculkan motivasi talent dari murid tersebut. Nah ini penghargaan, tadi sudah disebut sedikit mengenai penghargaan. Penghargaan selalu berpositif ya. Ini dia. Menurut Alvin Cole, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab kepada seseorang, maka kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah ini ya sama seperti kedua mata pisau, ada tajam dan tumpul. Jadi peran kita sebagai guru betul-betul harus bisa memilih mana yang tepat untuk kebaikan siswa kita. Nah ini yang tadi tumpulnya mungkin ya, ini kedua mata pisau yang tumpul, salah satunya itu penghargaan itu tidak akan efektif kalau memang tidak digunakan dengan baik. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Contohnya ketika murid mendapatkan nilai tinggi, kita puji, kita kasih hadiah. Nah anak ini merasa, oh saya sudah paling the best di kelasnya. Nah ini salah satu ciri penghargaan itu menurunkan kualitas. Jadi dia ada rasa dalam dirinya kalau dia sudah expert, udah betul-betul paham dengan materi itu, jadi dia tidak usah belajar lagi gitu. Kemudian pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, nah ini dia tadi sudah disinggung juga untuk pemberian reward ini ada mungkin beberapa anak berimbas kepada mungkin ketika mendapatkan reward dia merasa kecil hati gitu. Dia jadi tidak memiliki motivasi lain untuk menambahkan motivasi belajarnya seperti itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah ini salah satu contohnya tadi ya, temannya dapat, kemudian teman sebangkunya nilainya kecil, akhirnya terjadi perselisihan antara teman kelasnya. Selanjutnya itu tadi masih dengan Alvikor, saat kita berulang kali. Nah ya, ini dia penghargaan mengurangi ketepatan. Ini dampak negatifnya. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum. Lalu bagaimana? Hukuman nggak boleh, terus penghargaan juga nggak boleh. Apa nih yang sebaiknya kita pakai untuk strategi apa nih yang kita pakai untuk memotivasi anak dalam belajar? Nah ini dia, ketika anak berbuat kesalahan, kita bingung apakah memberikan treatment seperti apa. Salah satunya adalah
dikembangkan dengan teori restitusi, di mana teori ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validitas tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, segitiga restitusi ini adalah tahapan-tahapan yang dilakukan guru dalam menyelesaikan masalah murid. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Dengan prinsip setiap orang pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip ini, setiap orang melakukan perilaku tertentu adalah berupaya memenuhi kebutuhannya. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tahap ini memberikan pertanyaan yang bermakna pada murid, dihubungkan pada nilai-nilai yang diyakini murid. Ya, dalam restitusi ini menurut dosen merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri. Jadi ketika murid menghadapi permasalahan dalam segitiga restitusi ini diminta agar siswa itu bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Nah, ini adalah ciri-ciri dari restitusi. Di antaranya adalah menurunkan untuk melihat ke dalam diri, menuntun anak untuk melihat ke dalam diri, mengembalikan murid yang salah kepada kelompoknya, tawaran bukan paksaan, menguatkan bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan, mencari keputusan dasar dan mendasari tindakan, memperbaiki hubungan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan terakhir adalah fokus kepada solusinya. Ya, ini dari motivasi dari daya dosen masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau koma, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini dia contoh dari motivasi eksternal dan motivasi intrinsik yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Di antaranya kata-kata yang harus kita ucapkan pada saat pembelajaran, Bapak Ibu. Secara tidak sengaja kita seringkali memberikan treatment kepada anak tidak sesuai dengan yang seharusnya, ya, tidak mengembangkan motivasi yang ada dalam diri peserta didik kita. Ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, di antaranya adalah bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, dan terakhir adalah kesenangan. Semuanya itu bentuknya adalah untuk membuat dunia yang berkualitas, yaitu dengan nilai-nilai pencapaian dan pekerjaan yang berguna di masa yang akan datang. Nah, untuk apa sih kita membuat keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas itu penting? Gimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nah, ini adalah tugas kita, Bapak Ibu, untuk menerapkannya di kelas kita masing-masing. Dalam pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, lebih dari peraturan, ya Bapak Ibu, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini prosedurnya. Mempersilahkan warga atau murid-murid di kelas bercurah pendapat, kemudian mencatat semua masukan-masukan. Terakhir adalah menyusun keyakinan sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini ada contoh dari keyakinan kelas, di mana tadi sudah dijelaskan aturan-aturannya dan diutamakan kata-katanya itu kata-kata yang menggunakan kata positif. Ya, selalu berpositif, berkomitmen, nah, itu ya. Ya, ini adalah penegasan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sendiri, nah ini yang negatifnya itu adalah murid
sakit ini. Nah, untuk disiplinnya sendiri netral ya Bapak Ibu, dan restitusi itu bersifat positif. Nah, Bapak Ibu, ini ada contoh dari hukuman atau konsekuensi. Silakan Bapak Ibu, untuk yang pertama mengganti menghapus teman yang dihilangkan masuk ke dalam hukuman atau konsekuensi? Iya, betul sekali. Dua, berdiri di tengah lapangan karena terlambat ke sekolah. Iya, cakep. Yang ketiga, merapikan sapu dan alat jatuh karena tersenggol berlari jam istirahat. Mantap. Mencatat 200 kalimat saya minta maaf karena berkelahi dengan teman. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena tidak mengumpulkan tugas. Wah, luar biasa. Pemahaman yang cukup sangat luar biasa ya Bapak Ibu mengenai hukuman dan konsekuensi ini. Saya rasa cukup sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,